Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini matahari petir 10.000 kaki ditangguhkan di langit. Itu adalah simbol leluhur petir ya, ucap Lindong. Segera mata Lindong dan Moluo terfokus pada kilatan matahari di langit. Senior Moluo, di mana Yimo kelas raja? Tanya Lindong. Moluo melirik lautan petir di bawah, segera dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Moluo menjentikan jarinya. Segera api melesat ke bawah. Setelah itu, mereka menyerbu ke wilayah Laut Petir. Sebuah lolongan meletus setelah api dibebankan ke Laut Petir. Tiba-tiba pusaran raksasa setinggi 100.000 kaki muncul di dalam lautan petir. Raungan yang sangat jahat tiba-tiba bergema dari daerah yang dalam dari pusaran spasial. Ki hitam yang mengerikan juga tiba-tiba melonjak. Setelah beberapa saat, Lindong melihat bahwa udara di atas lautan petir menjadi terdistorsi. 10.000 kaki rantai petir besar perlahan muncul. Rantai petir ini seperti naga petir yang saling terhubung satu sama lain. Ketika mata Lindong mengikuti rantai petir dan menatap bagian terdalam dari terowongan spasial, beberapa kilat muncul darinya. Terlihat bayangan hitam besar 1.000 kaki di dasar lautan petir. Sosok ini ditahan dengan kuat oleh rantai petir itu. Sementara itu aura mengerikan dan jahat terus terpancar dari tubuhnya. Saat dia berusaha mengikis rantai petir yang mengikatnya, bayangan hitam itu tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat Lindong melihat ke tubuh yang pertama yang terbungkus oleh kilat. Tiba-tiba mengangkat kepalanya di depan mata yang menakutkan dan menyeramkan langsung mengunci mata Lindong. Lindong tiba-tiba merasakan pikirannya akan meledak ketika mata mereka bertemu. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan yang tak tertandingi muncul dari dalam hatinya. Itu bahkan membanjiri pikirannya. Brengsek. Namun Lindong tiba-tiba pulih tepat saat kebrutalan hendak menyerang pikirannya. Dia langsung mengutuk. Simbol leluhur melahap batu leluhur dan formasi alam semesta kuno diaktifkan secara bersamaan. Hati-hati, Yimo ini berspesialisasi dalam merusak hati seseorang, ucap Moluo. Mendengar ini Lindong langsung mengerutkan dahinya. Manusia, dasar manusia sialan. Bayangan hitam besar di dasar laut petir meraung. Ras Yimoku akan meratakan dunia ini cepat atau lambat, ucap Yimo. Hahaha, setelah disegel selama ribuan tahun, kau masih sangat arogan, ucap Moluo tertawa. Hah, jangan berpikir bahwa kau telah memenangkan perang ini. Ada lebih banyak Yimo di dunia ini daripada yang kau ketahui. Bayangan hitam besar itu meraung dengan tajam. Klanku tahu bahwa raja ini telah disegel di tempat ini. Mereka pasti akan datang dan menyelamatkanku, ucap bayangan hitam besar itu meraung sekali lagi. Menyelamatkanmu? Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, ucap Moluo tertawa samar. Manusia tercelah, meskipun raja ini telah disegel, tidak ada dari kalian yang bisa membunuhku. Meskipun kaisar petir yang bodoh itu mengorbankan hidupnya, dia hanya bisa menyegelku. Moluo mengungkapkan ekspresi ejekan saat dia melihat Raja Yimo yang masih bersikap keras kepala. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum nyala api yang mengerikan menjadi terdistorsi. Setelah itu berubah menjadi badai api. Bisakah kau merasakan energi yang familiar ini? Di dasar lautan petir ketika Raja Yimo melihat api merah tua, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Simbol leluhur berkobar, ucap Yimo terkejut. Hahaha, bukan itu saja. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya saat dia menatap Raja Yimo yang ekspresinya berubah. Dia segera mengambil langkah maju sebelum cahaya hitam keluar dari kepalanya. Kemudian, itu berubah menjadi lubang hitam yang menggantung di langit. Simbol leluhur melahap. Raja
Raja Imo sekali lagi berseru terkejut setelah melihat lubang hitam yang muncul. Aku sudah menyadari bahwa masih ada sisa-sisa Yimo di dunia ini. Mereka sepertinya memikirkan cara untuk menyelamatkan raja sepertimu yang telah disegel, ucap Moluo mengendalikan apinya. Alasan aku datang adalah untuk melenyapkanmu sepenuhnya dan menghancurkan rencana kalian, ucap Moluo. Kamu... Suara Raja Yimo dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lindong, aktifkan simbol leluhur melahap dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan menggunakan simbol leluhur berkobar dan mengaktifkan kekuatan simbol leluhur petir untuk melenyapkan monster ini sepenuhnya, ucap Moluo menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Baik, Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani melakukan kontak dengan Raja Yimo ini meskipun yang terakhir disegel. Penyerang utama haruslah Moluo. Yang harus dilakukan Lindong hanyalah membantunya dari samping. Lindong duduk di udara setelah memikirkan ini. Setelah itu dia mulai mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan simbol leluhur melahap di tubuhnya. Lubang hitam di atas kepala Lindong tiba-tiba membengkak setelah Lindong mengaktifkan simbol itu dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan melahap yang mengerikan mulai menyebar. Moluo melirik lubang hitam sebelum ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia adalah pemilik simbol leluhur berkobar dan dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang simbol leluhur dibandingkan. Dia adalah pemilik simbol leluhur berkobar. Dan dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang simbol leluhur dibandingkan dengan individu biasa. Simbol leluhur melahap adalah yang paling misterius dari 8 simbol leluhur. Simbol leluhur berkobar, hancurkan iblis ini bersamaku, ucap Moluo segera kedua tangannya membentuk banyak segel. Api yang mengerikan membumbung di langit. Segera setelah itu Lindong dapat melihat bahwa api yang memenuhi langit telah benar-benar berubah menjadi Phoenix api yang berukuran puluhan ribu kaki di atas kepala Moluo. Kaisar petir, aku sadar bahwa sepotong kesadaranmu masih tertinggal di dalam simbol leluhur petir. Keluarkan sisa kekuatanmu sekarang. Mari kita singkirkan iblis ini bersama-sama, ucap Moluo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kaisar petir itu tidak sepenuhnya mati. Lindong tiba-tiba terkejut setelah mendengar teriakan Moluo. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa matahari petir sebenarnya memiliki cahaya petir yang memancar darinya. Akhirnya itu bersinar ke atas tahta. Mata sosok kurus yang telah tertutup selama ribuan tahun sebenarnya perlahan terbuka di bawah penerangan cahaya petir. Petir bersiul melintasi langit. Seolah-olah mereka menyambut raja mereka kembali. Kaisar petir telah terbangun. Pada saat ini petir besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghujani dari segala arah di langit. Pria yang duduk di singgasana itu membuka matanya yang telah tertutup selama ribuan tahun saat cahaya perak yang cemerlang muncul dari matanya. Simbol leluhur berkobar, simbol leluhur melahap. Penantianku selama ribuan tahun akhirnya membuahkan hasil. Kita seharusnya tidak membuang waktu. Kau tidak bisa tetap dalam kondisi ini untuk waktu yang lama. Mata Moluo berhenti pada Kaisar Petir. Sesaat kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya. Jelas terlepas dari sikapnya yang sombong, Moluo masih menghormati pemilik simbol leluhur petir. Kaisar Petir tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia melirik Lindong. Jejak keraguan melintas di matanya. Kekuatan pemilik simbol leluhur melahap. Anak kecil ini baru saja mendapatkan simbol leluhur melahap. Namun itu sudah cukup, ucap Moluo menjelaskan. Kau masih belum dewasa ya? Kalau begitu, kau harus ekstra hati-hati, ucap Kaisar Petir. Terima kasih banyak kepada Penatua atas saranmu, ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Hahaha. Simbol leluhur memberi kita kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Namun itu juga membawa bahaya yang tidak dapat kita antisipasi, ucap Kaisar Petir tertawa saat dia perlahan duduk di singgasananya. Cahaya petir terang meletus dari dalam tubuhnya. Fragmen jiwaku ini memang tidak bisa bertahan lama. Ayo bertarung bersama sekali lagi.
Aku masih bisa mengendalikan simbol leluhur petir. Kaisar petir, kau makhluk menyedihkan. Kau telah bersembunyi di dalam simbol leluhur petir selama ribuan tahun. Kau jelas takut bertarung sendirian kan? Raja Yimo memandang kaisar petir di atas tahta dari dalam lautan petir dan tanpa sadar meraung. Raungannya jelas dipenuhi amarah. Jika kau tidak tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam saat aku menjalani kesusahan reinkarnasi, akan terlalu mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Mata perak kaisar petir memandang ke arah Raja Yimo yang mengaum dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Namun karena kau tidak dapat menahan penyegelan, kaisar ini akan membantu membebaskanmu hari ini. Kaisar petir tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Orang bisa melihat matahari petir besar 10.000 kaki di langit tiba-tiba melepaskan guntur. Setelah itu matahari petir mulai terdistorsi. Segera petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti air terjun. Cahaya petir yang gemerlap terdistorsi di langit sementara raungan kuno samar-samar bergema. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa matahari petir telah benar-benar berubah menjadi makhluk besar yang berukuran 10.000 kaki. Ini adalah makhluk yang tampak seperti ular raksasa. Tubuhnya seterang perak sementara cairan petir terus-menerus menetes dari tubuhnya. Ketika menyapu langit, cairan petir berubah menjadi petir yang turun seperti hujan. Makhluk seperti ular itu memiliki 9 kepala raksasa. Tubuhnya yang besar mengakar sendiri di langit sementara mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Ketika simbol leluhur diaktifkan secara maksimal, adalah mungkin untuk memanggil roh simbol leluhur petir. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan dunia. Namun saat ini kau belum mencapai level itu. Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Ayo lakukan. Moluo sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Setelah dia melihat bahwa kaisar petir juga telah memanggil roh simbol leluhurnya. Poniks api di atasnya yang tampaknya menutupi langit mengeluarkan teriakan yang jelas ke arah langit. Sepasang sayap api sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat lautan api menyapu. Kemudian itu menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada akhirnya itu berubah menjadi pilar api bercahaya setinggi beberapa ribu kaki. Piton petir berkepala 9 juga mengeluarkan desisan pada saat ini. Mulut besar mereka yang ganas terbuka saat kilatan dimuntahkan seperti air terjun. Akhirnya menggumpal menjadi pilar bercahaya petir yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Lindong duduk di udara. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya didorong hingga batasnya saat lubang hitam di atas kepalanya berputar dengan gila-gilaan. Akhirnya itu juga berubah menjadi pilar bercahaya hitam. Namun pilar bercahaya jelas jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pilar Moluo dan Kaisar Petir. Pergi! Teriakan rendah secara bersamaan dipancarkan dari mulut ketiganya. Segera seluruh dunia guntur mulai bergetar dengan liar. Lautan petir di bawah benar-benar runtuh saat ombak besar setinggi 10.000 kaki membentang. Tidak akan mudah untuk membunuh raja ini. Raja Yimo juga terkejut dengan serangan ini. Segera kegilaan melonjak di matanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun kekuatan hidup seorang Yimo kuat, di hadapan kekuatan gabungan dari 3 simbol leluhur, dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Erosi iblis hebat. Ki hitam jahat yang tampaknya menutupi tanah tersapu dari dalam tubuh Raja Yimo. Pada akhirnya itu membentuk kelompok cahaya hitam besar 10.000 kaki di atas kepalanya. Dari kejauhan, itu tampak seperti matahari hitam yang dipenuhi dengan kejahatan. Jelas untuk memblokir pukulan membunuh trio Moluo. Raja Yimo ini mulai mati-matian melawan. 3 pilar bercahaya merobek ruang seperti 3 meteorit melesat melintasi daerah langit. Akhirnya mereka dengan kejam menabrak matahari hitam dengan momentum yang sangat mengejutkan. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar dengan panik. Area yang awalnya berukuran puluhan ribu kaki langsung terkoyak hingga menjadi beberapa ratus ribu kaki. Segera seluruh lautan petir berubah menjadi kekacauan total. Saudara Lindong, di belakangnya Mulingsan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun dia dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangannya. Tidak peduli apa,
Dia tidak bisa mengacau saat ini. "Lindong, apakah kau bisa mengaturnya?" teriak Moluo. Dia juga menyadari bahwa pertarungan ini telah memberikan tekanan besar pada Lindong. Namun untuk menjamin bahwa mereka akan dapat membunuh Raja Yimo ini, yang terbaik adalah mereka juga memiliki simbol leluhur melahap. "Aku bisa." Lindong mengatupkan giginya dan menjawab dengan suara yang rendah. Segera setelah itu ekspresi kejam melintas di matanya. Dengan pikirannya, kristal hijau zamrud mulai berkedip di dalam dantiannya saat gelombang demi gelombang life key yang agung melonjak keluar seperti air banjir. Kekuatan life key ini adalah hadiah dari Mulan, namun energi yang terkandung di dalamnya terlalu luar biasa. Oleh karena itu Lindong hanya menempatkannya di dantiannya untuk menggunakannya di masa depan setelah dia maju ke tahap kehidupan mendalam. Sekarang itulah yang dia butuhkan. Saat life key yang agung memasuki tubuhnya, kelelahan Lindong sebelumnya praktis hilang dalam sekejap. Cahaya terang melonjak di kedua matanya. Dengan teriakan pelan, lubang hitam di atas kepalanya mulai berputar lebih kencang lagi. Anak yang baik, kekuatan kemauannya cukup bagus. Moluo dan Kaisar Petir sedikit mengangguk ketika mereka melihat bahwa Lindong sebenarnya mampu menahan energi yang menakutkan itu. Segera ledakan energi yang memekakkan telinga terus bergema di langit. 3 pilar cahaya terjalin. Kekuatan penuh dari ketiga simbol leluhur dilepaskan. Di bawah kekuatan gabungan ini, matahari hitam jahat terus didorong untuk mundur. Raungan menakutkan dan marah Raja Yimo menyerupai binatang buas yang terperangkap saat terdengar terus-menerus. Bagaimanapun itu telah disegel selama 1000 tahun. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi sangat sulit baginya untuk melawan 3 simbol leluhur yang hebat. Hari-harimu disegel sudah berakhir. Cahaya menyilaukan melintas di mata Kaisar Petir. Teriakannya seperti guntur saat dia melepaskan pukulan ke depan. Ular petir berkepala 9 di langit bersiul dan langsung menuju Raja Yimo. Setelah ular petir berkepala 9 menyerbu, Phoenix Api melepaskan teriakan menusuk ke langit. Segera dia mengepakkan sayapnya membawa kekuatan penghancur saat melesat maju. "Pergi!" Sebuah kilatan sengit melintas di mata Lindong. Jarinya menusuk ke ruang kosong saat lubang hitam yang berputar liar merobek udara seperti gergaji bundar dan melesat keluar dengan kejam. Pada saat ini 3 simbol leluhur yang agung menyerang pada saat yang bersamaan. Ketika Raja Yimo menatap 3 simbol leluhur besar yang bersiul ke arahnya, kengerian yang kaya menyebar di matanya. Kali ini dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang akan datang. Raja ini tidak ingin mati di sini, teriak Raja Yimo. Namun tidak ada yang peduli dengan teriakannya saat ini. 3 simbol leluhur yang agung terus menyerbu sebelum mereka tanpa ampun menyerang tubuhnya. Tubuh Raja Yimo hancur seketika setelah tabrakan. Ki hitam menyebar ke segala arah dan mulai melarikan diri. Namun cahaya perak, merah, dan hitam dengan cepat menyebar setelah Ki hitam lolos. Selain itu, setiap kali Ki hitam itu bertemu dengan 3 sinar cahaya yang berbeda ini, mereka seperti salju yang bersentuhan dengan matahari. Karena mereka dengan cepat menghilang. "Sial, kalian manusia yang tercela. Beraninya kalian membunuh raja ini. Tunggu saja, suatu hari nanti klanku pasti akan meratakan dunia kalian dan kalian semua akan menjadi budak kami selamanya." Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar di seluruh dunia guntur bersama dengan kutukan yang sangat jahat saat Ki hitam menghilang. Setelah beberapa saat, energi yang sangat kejam mulai perlahan menghilang dari dasar lautan petir. Tubuh Raja Yimo juga menghilang bersamanya. Raja Yimo ini yang pernah menghancurkan gua petir ini akhirnya dikalahkan berkat upaya gabungan dari 3 simbol leluhur. Setelah itu Lindong akhirnya tidak dapat bertahan lebih jauh lagi setelah Raja Yimo dimusnahkan. Kedua tangannya jatuh lemah sementara ekspresi pucat menyembur ke wajah mudanya. Meskipun tubuhnya terasa lemah, ada beberapa kegembiraan yang muncul di matanya. "Saudara Lindong, apakah kau baik-baik saja?" ucap Mulingsan buru-buru mendekat dan bertanya dengan suara khawatir. Lindong melambaikan tangannya. Pada saat ini kekuatan Yuan di dalam tubuhnya benar-benar telah habis. "Hahaha, kau adalah orang pertama yang aku lihat yang cukup berani untuk berpartisipasi dalam perburuan Raja Yimo.
hanya dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam. Ucap Kaisar Petir tersenyum menatap Lindong yang lemah. Lindong tertawa getir setelah melihat ini. Dia segera berkata, sebagai pemilik simbol leluhur, tidak mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kaisar Petir mengangguk sambil menatap Lindong. Mata peraknya yang cerah sepertinya mengandung jejak kekaguman. Segera dia menekan jarinya ke depan. Sebuah cahaya petir keluar dari ujung jarinya dan terbang menuju Lindong. Ini adalah beberapa barang yang tertinggal di tubuhku. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, aku akan memberikannya kepadamu, ucap Kaisar Petir. Mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut. Segera dia mengulurkan tangannya dan menerima cahaya kilat. Petir melintas dan muncul seperti kristal petir. Di dalamnya dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius. Ini adalah beberapa wahyu yang aku peroleh setelah aku menerobos ke tahap samsara saat itu. Mungkin ini berguna bagimu setelah kau memasuki tahap kematian mendalam, ucap Kaisar Petir. Lindong menjadi bersemangat. Seorang ahli tahap kematian mendalam dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Namun jika seseorang benar-benar ingin menjadi raksasa, dia harus melangkah ke tahap samsara. Terima kasih Penatua, ucap Lindong dengan sungguh-sungguh dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Kaisar Petir. Hahaha, aku sudah mati. Daripada membiarkan hal-hal ini menghilang dari dunia ini bersamaku, aku lebih baik memberikannya kepadamu, ucap Kaisar Petir tertawa dengan suara samar. Selain itu, kau masih cukup lemah. Setelah Yimo mengetahui bahwa kau memiliki simbol leluhur melahap, mereka pasti akan datang mencarimu. Lindong mengangguk. Dia sadar bahwa Yimo itu sepertinya sangat takut dengan simbol leluhur. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang dan melenyapkan pemilik simbol leluhur. Bagaimana situasi Yimo saat ini di dunia ini? Tanya Kaisar Petir melirik Moluo. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ekspresi redup melintas di wajah Moluo saat dia berbicara. Apalagi mereka semakin berperilaku seperti sebuah organisasi. Menurut informasi yang aku peroleh, ada organisasi yang menakutkan saat ini di dunia ini. Terlebih lagi, organisasi misterius ini didirikan oleh Yimo. Lagi pula Yimo yang menyerang gua petirmu saat itu mungkin telah dikirim oleh organisasi ini. Kaisar Petir sedikit mengernyit. Pasukan Yimo yang tersebar tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah ketika mereka berkumpul bersama dan memiliki tujuan yang sama. Selama ratusan tahun terakhir ini, ada insiden di mana beberapa individu yang beruntung yang telah memperoleh beberapa benda suci kuno, dan akhirnya mereka diserang oleh beberapa individu misterius. Bahkan para ahli tingkat atas tertentu dikepung dan diserang. Lindong memfokuskan matanya. Xiao Dao yang telah memperoleh batu leluhur saat itu nampaknya telah menghadapi situasi yang sama. Mungkinkah yang menyerangnya saat itu adalah Yimo? Apa yang mereka coba lakukan? Tanya Kaisar Petir. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mengurangi kecakapan bertarung manusia elit dan jumlah pemilik simbol leluhur, jawab Moluo dengan suara lemah. Tujuan akhir mereka seharusnya merobek celah di dunia ini dan membiarkan pasukan Yimo mereka sekali lagi menyerang dunia ini. Ekspresi Kaisar Petir sedikit berubah. Dia bertanya lagi, manusia hampir tidak bisa memenangkan perang dunia besar selama zaman kuno. Dan itu hanya karena simbol leluhur yang agung mengorbankan dirinya sendiri. Jika perang ini dimulai kembali, siapa di dunia ini yang dapat melangkah dan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh leluhur simbol agung? Moluo perlahan mengangguk. Sesaat kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, namun berdasarkan apa yang aku tahu, ada satu orang di antara 8 murid agung leluhur simbol yang menurut leluhur simbol memiliki peluang bagus untuk mencapainya. Siapa itu? Kaisar Petir bertanya dengan terkejut. Seharusnya itu disebut Master S. Dia adalah murid simbol leluhur yang paling menonjol. Ucap Moluo menyuarakan pikirannya. Setelah perang dunia saat itu, dia juga memasuki reinkarnasi. Aku ingin tahu kapan dia akan terbangun. Master S duduk di samping mereka ketika Lindong mendengar nama yang agak familiar ini. Pupil matanya tanpa sadar menyusut.
Tangan di bawah lengan bajunya juga mengencang pada saat itu. Huan, dia adalah reinkarnasi dari Master S. Lindong, ada apa? Ucap Moluo menatap Lindong dan bertanya dengan bingung. Tidak ada. Ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan informasi tentang Ying Huan. Apakah dia akan bangun atau tidak akan sepenuhnya tergantung pada nasibnya. Dari sudut pandangnya, dia tidak ingin melihat gadis muda yang lincah dan energik itu berubah menjadi orang lain. Meskipun bahkan jika Master S yang terbangun dapat menjadi penyelamat dunia ini. Pada saat ini Moluo tidak bertanya lebih jauh setelah melihat ini. Dia melanjutkan, kami tidak tahu banyak tentang organisasi misterius itu. Namun semakin banyak ahli super mulai memperhatikan mereka. Kami akan memulai penyelidikan kami. Kaisar Petir mengangguk dan tertawa. Aku tidak dapat membantumu sehubungan dengan masalah ini. Semoga dunia ini dapat menghindari nasib diperbudak oleh Yimo. Mata Kaisar Petir tiba-tiba menatap Lindong dan Moluo setelah berbicara sampai saat ini. Ada ekspresi yang tidak diketahui melintas di matanya. Dia segera menunjuk ke arah langit. Ular petir berkepala 9 itu sekali lagi berubah menjadi matahari kilat. Kalian berdua, alasan kalian datang ke sini seharusnya karena ini kan? Mata Lindong dan Moluo mengeras setelah mendengar kata-kata Kaisar Petir. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.